Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu, 17 April 2024, kembali kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kau perkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah buanglah kebodohan, berdasarkan kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6 demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di pikiran atau benak kita jika kita mendengar kata bodoh atau kebodohan? Kata bodoh lazim untuk menyebut yang tidak lekas mengerti gitu ya, atau tidak mudah tahu, atau juga untuk menyebut yang tidak dapat mengerjakan sesuatu. Kata bodoh juga lazim untuk menyebut yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pendidikan, atau tidak mempunyai pengalaman. Dan kebodohan adalah sifat-sifat bodoh itu. Itu tentang bodoh dan kebodohan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang kita baca tadi, diawali dengan menyebut hikmat. Di ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kemudian kita membaca ayat 6, di sana disebutkan tentang kebodohan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Ini adalah nasihat atau pengajaran dari Tuhan atau firman Tuhan melalui penulis kitab Amsal, yang intinya, buanglah kebodohan dan datanglah kepada hikmat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hikmat di sini dari kata chokhmah. Chokhmah itu dari asal kata chokhmah, artinya kebijaksanaan. Sebetulnya ada kata dalam Perjanjian Lama yang senada. Misalnya ada kata tefuna, itu artinya juga kebijaksanaan. Juga ada kata bina, artinya pengertian. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan,
Kebijaksanaan di sini bukan pengertian sebagai ilmu yang hanya bisa dibayangkan atau istilah imajinasi, bukan. Tetapi kebijaksanaan yang praktis. Praktis itu artinya bisa diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang berada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ungkapan melalui kata-kata, melalui sikap, melalui perilaku, atau perbuatan yang benar dan baik. Dan hal itu lazim disebut sebagai etika atau moralitas. Moralitas dan etika itu sama, yaitu perbuatan yang benar dan baik sehingga tepat. Apakah ada benar tapi tidak baik atau benar tapi buruk? Ada. Kemudian, apa ada yang baik tapi salah? Baik tapi tidak benar? Ada. Benar tapi tidak baik atau benar tapi buruk, contohnya menceritakan di depan orang banyak kebiasaan anak di rumah yang tidak wajar, sehingga si anak merasa sangat malu. Yang diceritakan benar, tetapi tidak baik karena membuat anak merasa dipermalukan. Nah, itu benar tapi buruk, atau benar tapi tidak baik. Baik tapi tidak benar atau baik tapi salah. Contohnya, berbohong untuk kebaikan. Nah, kita sering kan menemui berbohong untuk kebaikan. Tujuannya baik, tetapi dengan melakukan yang tidak benar, yaitu berbohong. Nah, itu tidak benar, tapi baik. Baik, tapi tidak benar. Atau baik, tapi salah. Hal-hal demikian adalah kebodohan. Buanglah yang demikian. Atau jangan berbuat yang demikian. Hikmat mengajak kita untuk berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan yang benar dan baik. Itulah orang yang hidup dalam hikmat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hidup dengan hikmat, berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan yang baik dan benar, atau yang benar dan baik, adalah perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah, bahkan mungkin sangat sulit begitu. Karena seringkali kita diperhadapkan pada dilema. Maju kena, mundur kena. Ke kiri kena, ke kanan kena. Ke atas kena, ke bawah kena. Itu kan dilema. Tapi kita harus memilih salah satunya. Maka dari itu kita mengenal peribahasa bagai makan buah simalakama gitu ya. Bagai makan buah simalakama, dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah. Dari peribahasa itu ada dua arti. Yang pertama, berdasarkan arti sebenarnya. Buah simalakama adalah buah mahkota dewa. Dinamakan simalakama dari kata mala dan karma atau nasib jahat, karena meskipun buah itu berkhasiat untuk kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, tetapi jika tidak berhati-hati, yang memakan bisa celaka, sehingga memakan buah itu akan mendatangkan bahaya. Itu arti pertama. Arti kedua dari peribahasa itu adalah perumpamaan dari seseorang yang dihadapkan pilihan berat karena semua membawa celaka, tapi harus memilih salah satunya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak hal kita temui. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan, kadang berbuah bahagia, kadang berakibat sengsara. Kadang sebagai beban berat, kadang terasa ringan. Semua itu harus kita hadapi, kita alami. Dan
kita jalan. Di dalam semua itu kita tidak sendiri, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa beserta Tuhan yang empunya hikmat dan pasti mengaruniakan hikmat kepada kita yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita buang kebodohan, yaitu segala sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Karena hal-hal itu tidak dikehendaki Tuhan. Mari kita hidup dalam hikmat, hidup dalam kebenaran dan kebaikan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pagi yang indah ini Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam hikmat, dalam kebenaran dan kebaikan di dalam Engkau. Bapa di surga, banyak hal yang kami temui, kami hadapi, kami alami di dunia ini, yang tidak semuanya mudah, bahkan seringkali sangat sulit. Kami harus mempertimbangkan, mengambil keputusan yang terbaik dan benar. Bapa di surga, Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kami untuk kami berhikmat, dapat menentukan hal yang benar dan baik dan melaksanakannya. Dan kami percaya bahwa Engkau menyertai, memberkati hidup kami. Berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Juga hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam naungan kasih setiam. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tidak hidup dalam kebodohan tetapi dalam hikmat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa dengan kesungguhan melaksanakan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra ini. Berkatilah Tuhan untuk mereka senantiasa Kau karuniai hikmat, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa dapat semakin berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Sang Sumber Hikmat, doa ini kami serahkan. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini, saya Pendeta Martono Poncahadi dari GKJ Dayu mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.